Pulang dulu. Terus dirapiin bajunya. Masukin ke dalam, masukin ke dalam bajunya. Tapi ya, terus kalau misalkan ada sampah di sekitar tolong dipungut dulu terus disimpan. Nanti habis pelajaran kita buang sama. Baik, Pak. Kalau misalnya udah rapi, duduk lagi aja. Terima kasih banyak. Kali ini kita itu akan belajar tentang ini, tentang ajarnya tentang tentang ancaman di bidang koleksi tersebut. Nah, sebelum saya ke materi, kalian ada yang tahu nggak sebelum minggu lalu itu kita nggak bahas tentang apa? Tentang ancaman militer dan militer. Seperti apa itu tentang ancaman militer itu? Jadi ancaman terhadap integrasi bangsa itu ada dua, ada ancaman militer sama ancaman militer. Oke, bagus. Ada yang lain? Ada nggak yang lain bisa jawab? Ancaman militer tadi? Oke, enggak ada. Bagus saya jawabannya. Ini masuk ke materi selanjutnya yaitu ancaman di bidang infrastruktur. Nah, kenapa saya ada materi ini? Jadi tujuannya saya menyampaikan materi ini agar kalian bisa membedakan berbagai macam ancaman dari bidang di sini yang membahayakan kedaulatan warga negara. Kita sebelum masuk ke materi, ada yang tahu nggak sih hipoleksosuli itu apa? Coba. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu ya? Hipoleksosuli itu adalah singkatan. Jadi ilmu politik sosial budaya. Jadi gitu hipoleksosuli itu. Nah, ini adalah garis besar pembahasan kita. Kita itu seperti yang tadi judul tadi diterangkan, ada ideologi, politik, ekonomi, sama sosial dan budaya. Sebelum ke pembahasan garis besar pembahasan ini, ada yang tahu nggak ancaman itu apa? Ancamannya Sesuatu yang yang seperti ya mengancam membahayakan kedaulatan negara kita. Oke, bagus. Ada yang lain? Ancaman itu apa? Sok ayo ngomong, ancaman itu apa? Ancaman. Ayo. Masa yang dulu SMA, yang udah kelas berapa yang sekarang? Ancaman juga nggak tahu. Coba ancaman itu apa? Ayo. Apa? Ayo ancaman. Ancaman itu usaha Ya. atau kegiatan yang dinilai bisa membahayakan kedaulatan negara. Tuh. Ada yang lain lagi? Ya, betul semuanya. Jawabannya betul. Jadi ancaman itu adalah usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun di luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Jadi ancaman itu adalah usaha apapun itu, misalkan si Puji kan namanya. Ya. Bentuk usaha apapun yang membahayakan kedaulatan negara. Terus kita langsung ke materi. Di sini ada ancaman di bidang ideologi. Nah, ancaman di bidang ideologi ini adalah ancaman yang berangkat dari pertentangan ideologi dunia, yaitu komunisme dan liberalisme. Misalkan ada yang bertanya, Pak, kenapa kok ngambilnya cuma komunisme dan liberalisme? Kan di dunia itu banyak ideologi. Nah, saya terangin kenapa mengambil yang komunisme dan liberalisme doang? Karena menurut saya ideologi komunisme dan liberalisme ini sangat benar-benar membahayakan kalau misalkan diterapkan di negara kita. Coba ada yang tahu nggak paham komunisme itu seperti apa? Paham komunisme itu seperti apa? Dan liberalisme? Kalau paham liberalisme seperti kayak membebaskan ya Pak. Ya, kalau Liberal. membebaskan hak pribadi. Nah, kalau komunisme itu, jadi komunisme itu saya terangin paham komunisme itu adalah mengedepankan hak bersama, jadi mengedepankan satu kelompok tertentu. Gitu. Seperti yang dulu pernah terjadi
menerapkan ideologi komunisme di negara kita. Nah, ideologi-ideologi ini yang patut diwaspadai karena inilah ideologi-ideologi besar yang berkembang di dunia. Komunisme itu berkembangnya di negara Korea Utara, Cina, sedangkan liberalisme itu di negara Amerika dan Eropa sana. Gitu. Nah, untuk selanjutnya ada ancaman di bidang politik. Nah, kalau ancaman di bidang politik ini ada dua. Ada dari luar dan ada dari dalam. Kalau misalkan dari luar itu ancamannya seperti dilakukan oleh negara lain yang melakukan tentang politik seperti intimidasi, jadi memprovokasi atau blokade politik. Seperti contohnya kemarin tuh contohnya itu Palestina sama Israel kan. Terus kita itu mau ngadain Piala Dunia kan. Iya. Nah, Israel itu kan udah lolos Piala Dunia, cuman ditolak sama kita kan, ditolak. Adanya intimidasi, adanya provokasi, dan adanya blokade. Jadi konflik mereka itu didasari dengan adanya pemikiran-pemikiran politik. Jadi makanya Israel itu dilarang sama warga kita itu untuk datang ke Indonesia. Terus yang kedua ada ancaman diskriminasi di dalam. Kalau di dalam itu berupa kayak kekuatan berupa pengerahan. Misalkan sekarang Presiden Jokowi sama kalian nih mau digulingkan nih, mau dikudeta misalkan. Itu juga merupakan suatu ancaman. Masa presiden udah baik-baik nih mau digulingkan? Kalau mah presidennya itu melanggar undang-undang, melanggar hak asasi atau apa, baru itu kalau misalkan digulingkan juga itu nggak masuk ancaman politik. Cuma kalau misalkan presidennya udah baik, udah benar, kita digulingkan dengan suatu kelompok fanatisme tersebut, terus itulah ancaman yang berbentuk politik di dalam itu. Terus yang selanjutnya ada di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi cukup padat ya. Jadi globalisasi perekonomian itu merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara dunia. Nah, bisa kalian baca ini semua ya. Nah, menurut pernyataan di sini ini pernyataan yang menurut saya itu menguntungkan gitu bagi negara kita. Dari pernyataan ini juga bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi bangsa karena di sini kita peroleh adanya teritoriasi dengan tanpa tangan batas teritorial. Dari perdagangan di dunia ini udah menjadi satu kesatuan yang semakin terintegrasi dengan tanpa tangan batas. Jadi negara luar itu bebas untuk melakukan perdagangan dari negara ini ke kita masuk. Jadi investor asing itu masuk itu ke dalam. Itulah yang membahayakan. Jadi investor kita itu kalah saingnya sama investor dari negara-negara yang dari luar sana. Seperti contohnya aja PT-PT yang sekarang kan banyak kan yang dimiliki oleh negara lain kan, misalkan kayak PT-PT terus anak buahnya negara kita yang direkturnya mah dari Cina dan banyak kan. Nah, itu juga termasuk ancaman di bidang ekonomi. Terus ada yang terakhir ini ada ancaman di bidang sosial dan budaya. Nah, ancaman sosial budaya ini kalau dari ada dua juga ini juga ada dari luar ada dari dalam. Nah, ini ancaman dari dalam negeri. Contohnya ini seperti isu kemiskinan, seperti kebodohan, keberlangsungan dan ketidakadilan. Jadi isu tersebut itu menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan. Ya, seperti separatisme. Separatisme itu ada yang tahu apa ya? Jadi separatisme itu adalah suatu kelompok tertentu yang yang ingin mencelakakan bangsa ini gitu. Ada terorisme, tahu ada terorisme kan? Kekerasan dan bencana akibat perbuatan manusia. Jadi isu tersebut itu mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme dan patriotisme. Ya. Selanjutnya ada ancaman dari luar. Nah, ancaman dari luar ini dipengaruhi negatif globalisasi, dan antaranya adalah
ini ancaman dari luar negeri ya. Iya. Ada munculnya kayak itu konsumsi dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Misalkan makanan luar negeri kan, misalkan kita kan Nusantara ya, banyak apa ya, banyak ciri khasnya gitu, dari makanan dari Jawa makanannya ini, tapi kalah gitu, tapi warga kita itu malah mengkonsumsi makanan atau barang-barang dari luar negeri gitu. Iya, luar negeri. Seperti sepatu-sepatu yang kalian pakai ini, itu juga masih buatan dari luar negeri. Terus yang kedua itu munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Jadi adanya sikap individualisme, sikap mementingkan diri sendiri. Jadi nggak peduli tuh sama tetangga, nggak peduli. Jadi nah gimana saya ya mau makan bukan bodoh itu mah, kan nggak boleh itu. Kalau misalkan hidup di Indonesia tuh harus saling Tolong-tolong. nah betul. Bantu. Terus yang ketiga itu adanya munculnya gejala itu. Nah, jadi gaya hidup beradaptasi kepada budaya barat. Jadi kita tuh sering nonton Korea. apa saya kan ngefans ke Korea daripada ngefans ke artis di dalam negeri gitu. Terus semakin memudahnya semangat gotong royong, jadi nggak ada rasa ingin membantu gotong royong gitu. Misalkan di kampungnya lagi ada pembuatan musola, dia bukannya bantuin malah tidur doang. Terus nggak adanya rasa solidaritas, kepedulian dan kesetiakawanan sosial. Terus yang terakhir adalah semakin munculnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih. Ya, jadi dari pernyataan itu saya ada permainan nih. Kalian kan udah dengerin nih. Iya. Dengarkan. Nah, dari tadi kalian sudah mendengarkan kan, sudah memperhatikan saya menjelaskan. Nah, sekarang saya ada permainan nih. Namanya ini talking stick. Nah, cara kerjanya itu nanti kalian ini nanti saya bikin lingkaran ya. Nah, nanti saya kasih ini ke salah satu dari kalian. Misalkan siapa namanya? Dulu ya. Iya, misalkan dia yang pegang. Nah, nanti ini tuh dioper-oper gitu ke teman yang satu dioper-oper gitu. Mengikuti iringan lagu tadi kalian nyanyi, misalkan nyanyi Indonesia tanah air gitu kan. Nanti kalau misalkan kalau kata saya stop lagunya, nah ini misalkan dari yang orang yang pegang yang terakhir dari Puji misalkan, nah, Puji itu harus mampu menjawab pertanyaan nanti dari saya. Siap. Ya, siap. Nah, ayo. Ini pertanyaan ini permainan. Ke depan, Pak. Nah, ya, ke depan. Nah, silakan dulu, sampai ke depan ini untuk lingkaran. Hendra, siapa namanya Hendra ya? Iya, Pak. Hendra, coba jelasin liberalisme itu apa? Ideologi liberalisme itu apa? Coba jelasin. Apa yang Hendra tahu tentang ideologi liberalisme? Coba. Tahu nggak? Kalau nggak tahu nih, nanti ada hukumannya. Ya, nanti udah saya jelasin nih. Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya Bang. Lupa, Pak. Lupa ya? Iya, tadi saya kurang menyimak, Pak. Sekarang ini Iya, Pak. ini Garuda Pancasila. Oh, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia pendukungmu. Dasar negara. I am so troubled by the soul. Pokok bebek angsa, angsa dikuati, di badan saja 4 kali. Suara berdiri, suara bergerak.
Contoh ancaman di bidang politik yang di dalam. Nah, kalau untuk bidang politik itu seperti adanya dari pemerintahan sendiri Pak. Gimana Seperti tuh? pemerintah itu tuh melakukan korupsi. Nah itu pun sebenarnya masuk ke dalam ancaman bidang politik karena kan dia itu memakan uang pemerintahan juga Pak. Itu yang saya tahu Pak. Sangat. Hati-hati ya, berdiri Baik, Pak. Udah mungkin. Udah. Baik, terima kasih karena kalian sudah menyimak dan tadi sudah mengikuti permainan saya. Materinya sudah selesai. Dari materi tadi itu ada yang bisa menyimpulkan dari materi tersebut. Coba angkat tangannya. Oke, sudah baca. Jadi yang sudah Bapak sampaikan itu Ya. kesimpulannya ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, kebutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Terus sedangkan ancaman di bidang ideologi perang dari pertentangan ideologi dunia yaitu komunisme dan liberalisme. Ya. Kalau ancaman bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap negara lain. Betul. Terus? Ya. Oke, terima kasih untuk kesimpulannya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak. Bunda tadi tadi. Oh, lupa saya. Saya dulu ya. Ya Pak. Hendra, Jadi Pak, Haidar, Irma, Yogi.